Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan penyelundup sabu-sabu dari Sumatera ke Jawa ditangkap saat melewati Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Petani kesulitan jual gabah di tengah musim panen raya akibat Bulog membatasi pembelian. Kali ini kami ajak Anda berwisata yang menguji adrenalin untuk melihat keindahan air terjun di Lampung Barat. Meski telah berganti gubernur dan bupati, namun masalah jalan rusak di Lampung belum teratasi. Di antaranya jalan lintas Wai Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah. Sebab jalan ini jadi jalur utama menuju gerbang tol Wai Kenanga. Para pengendara yang awalnya nyaman ketika melewati jalan tol terpaksa harus bersusah payah saat melanjutkan perjalanan ke sejumlah daerah. Jalan rusak sepanjang lebih dari 10 km dan telah terjadi lebih dari 5 tahun. Di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan menganga. Selain beresiko kecelakaan, jalan rusak juga sering menyebabkan banyak kendaraan rusak akibat terperosok ke lubang yang dalam. Parah nggak sih Pak jalannya Pak? Wah parah Mas. Kira-kira berapa kilo Pak dari sana sampai? Dari sini ke Bukapas ya, Iya. sekitar 6 kilo lah ada. Udah lama Pak rusak jalan ini? Parah, udah lama. Berapa tahun kira-kira Pak? Udah 2 tahun inilah yang nggak bisa tolongan ini. Kalau arah ke tol juga rusak nggak Pak? Sama aja. Sama. Apa arah sini ke tol sama aja. Sejak kapan sih Pak kerusakan Pak? Udah ada setahun lebih kok. Kan itu, apalagi itu sering di sini sering ada mobil gelempang dulu. Depan itu Mbak Singkong. Busuk, gelempang, kebalik. Sering ya? Kendala nggak sih Mas? Kendala Pak, Waktu ya? Berapa lama sih selisihnya? 1 jam lebih Pak. Kerusakan berapa panjang ini? Oh, Dari mana? dari depan tol itu. Dari mana mau ke mana? Dari Tanjung Mokai ke sana. Selain menuju ke gerbang tol Wai Kenanga, jalan rusak ini juga jadi jalur utama warga Kecamatan Wai Serdang, Kabupaten Besuji. Warga dan pengendara mendesak Gubernur dan Bupati Tulang Bawang Barat segera memperbaiki jalan. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Penyerapan gabah petani oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog belum berjalan maksimal. Para petani mengeluhkan adanya pembatasan penjualan gabah ke Bulog. Hal tersebut dikatakan oleh para petani di Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Kamis siang. Para petani kini memilih menyimpan gabahnya sementara dan berniat tetap akan menjual gabahnya ke Bulog karena harganya lebih tinggi dibanding di tingkat tengkulak. Harga gabah kering di Bulog Rp7.000 per kilogram, sedangkan di tingkat tengkulak Rp6.500 per kilogram. Untuk gabah basah di tingkat tengkulak Rp5.200 per kilogram. Lebaran 4 hari ngambilnya Sampai itu. sekarang belum bisa jual. Belum. Jadi belum dapat uang ya. Apanya ya harganya standar karena nandurnya itu obat-obatnya mahal, pupuknya mahal. Harusnya standar. Itu. Berapa standarnya harganya?
7.000. 1 minggu Alasannya kenapa nggak dijual, Pak? ya harganya. Oh, berapa harganya, Pak? Harganya kalau kering tuh cuma 65. Kalau basah? Basah kemarin 56. Jadi turun banget, Pak. Iya. Kok nggak dijual? Nunggu berapa harganya, Pak? Ya 700. 7.000 7.000 kering ya. kering. 7.000 dikasih nih. Oh, gitu. Para petani mendesak pemerintah melalui Bulog segera mengatasi masalah pembatasan pembelian gabah dari petani. Jika masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut, bukan hal tidak mungkin pihak petani yang akan dirugikan. Bobot gabah yang disimpan terlalu lama akan susut atau berkurang, dan masalah lain adalah para petani segera butuh modal untuk menanam padi kembali. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Perkebunan jagung seluas 1 hektar yang dikelola oleh jajaran polisi sektor Pulau Panggung, Tanggamus, Kamis pagi mulai dipanen. Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Pertanian Tanggamus sebagai pendamping penanaman. Penanaman jagung tersebut bagian dari upaya polisi mendukung program ketahanan dan swasembada pangan yang sedang dicanangkan pemerintah. Penanaman hingga pemupukan melibatkan warga sekitar polsek sebagai pekerja. Penanaman menggunakan bibit jagung varietas unggulan dari Dinas Pertanian Tanggamus. Dari lahan 1 hektar tersebut menghasilkan panen sebanyak 6,5 ton jagung. Pada hari ini kami tanggal 16 April Kota Pulau Panggung melaksanakan panen raya jagung mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan panen hari ini kurang lebih 1,5 hektar dan hasilnya alhamdulillah bagus. Di mana, Pak? Kita panen hari ini, Pak? Terima kasih. Di sini panen di Kecamatan Pulau Panggung, pokoknya adalah pembelaan. Untuk yang panen sendiri kita memberdayakan masyarakat ya, Pak ya? Ya, untuk yang panen kita berdayakan masyarakat untuk menambah penghasilan masyarakat. Dalam rangka panen jagung yaitu untuk ketahanan pangan menuju swasembada pangan program dari Bapak Presiden. Dan kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura bekerjasama dengan Kapolsek mendukung kegiatan ini dan kita laksanakan. Bibit yang digunakan ini jenis apa, Pak? Yang digunakan adalah Sumo Sakti. Di mana kita panen hari ini, Pak? Di Pekon Wailahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Di lahan seluas berapa hektar, Pak? Luasnya sekitar 1,5 hektar, estimasinya sekitar 1 hektar. Harapannya dengan adanya panen ini, penghasilan petani meningkat, petani bisa makmur, otomatis untuk mendukung ketahanan pangan dan sekali lagi menuju ke swasembada pangan. Hasil penjualan jagung yang dipanen akan dipakai untuk memperluas perkebunan untuk ditanami kembali. Polisi dan Dinas Pertanian juga akan meningkatkan sosialisasi metode menanam jagung ke para petani. Haris Susanto melaporkan dari Tanggamus.